Sehemat pengetahuan saya, jika ucapan itu didasarkan pada data. Data statistik, data yang bisa dipertanggungjawabkan tentang stamina, kebugaran fisik para pemain timnas. Ada datanya. Kalau ada datanya, jadi kita menyampaikan sesuatu sebagai sebuah apresiasi tanpa merendahkan timnas era sebelumnya. Tanpa merendahkan pelatih timnas era sebelumnya. Jadi kita mengapresiasi tanpa merendahkan yang lain. Kenapa? Karena based on data. Oke, balik lagi bersama saya Bung Toel. Tentu saja di podcast Sportify Indonesia. Di tengah kehebohan, riuh rendah, komen-komen netizen yang luar biasa, soal stamina, soal kebugaran fisik, tapi sebelum itu sebetulnya ada petuah bijak yang mau saya sampaikan. Ada petuah bijak seperti ini. Jangan habiskan waktumu untuk penjelasan, karena mereka ini biasanya hater. Karena mereka hanya ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar. Jadi nggak perlu habiskan waktunya untuk memberikan penjelasan, karena mereka hanya ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar. Itu pembuka Sportify Indonesia kali ini, konten kali ini. Tapi karena ada sesuatu yang menurut saya harus diluruskan, ada ilmu pengetahuan yang harus diluruskan, maka saya mau meluruskan terkait apa yang sedang jadi gemuruh, yang menjadi hiruk pikuk di mata publik, di pengetahuan publik, jagat maya tentang stamina kebugaran timnas Indonesia. Asal muasalnya, pangkalnya adalah ketika saya bicara atau nobar Vietnam Indonesia 26 Maret, ada pertanyaan tentang atau ada ungkapan tentang stamina pemain Indonesia yang menjadi lebih baik. Itu konteksnya. Mat, 96 menit fisik masih bagus, gimana? Hah? Berkat siapa ini, Fis? Pasti berkat pemain-pemainnya sendiri sih. Ya, pelatihnya di Bukan klub karena dong. pelatih. Pelatihnya di klub dong. Bukan karena pelatih Pelatihnya sih. di klub dong. Ya, kayak kita nggak pernah nonton Liga 1 aja. Bung Toel. Saya tidak sangkal, tetapi satu hal yang saya mau ingatkan, kalau kita bicara statistik kualitas, misalnya katakanlah ada anggapan bahwa kebugaran atau stamina atau fisik pemain timnas Indonesia kali ini jauh lebih baik, maka harusnya itu bukan semacam persepsi, asumsi atau sesuatu yang kasat mata dilihat berdasarkan pengamatan pertandingan. Jadi ada anggapan kalau dulu cuma 60 menit, 70 menit, sekarang 90 menit pun masih bisa berlari katanya. Ada baiknya, sehemat pengetahuan saya, jika ucapan itu didasarkan pada data. Data statistik, data yang bisa dipertanggungjawabkan tentang stamina, kebugaran fisik para pemain timnas. Ada datanya. Kalau ada datanya, jadi kita menyampaikan sesuatu sebagai sebuah apresiasi tanpa merendahkan timnas era sebelumnya. Tanpa merendahkan pelatih timnas era sebelumnya. Jadi kita mengapresiasi tanpa merendahkan yang lain. Kenapa? Karena based on data. Ada data statistiknya, ada data saintifiknya bahwa kebugaran, stamina, fisik pemain timnas Indonesia memang meningkat. Kalau dulu berapa, sekarang berapa. Akhirnya kalau cuma kasat mata, maka yang muncul bisa subjektivitas. Itu yang saya hindarkan. Jadi kita harus bicara objektivitas.
Lalu ketika ditanya stamina, fisik, kebugaran pemain kita adalah berkat pelatih timnas atau pelatih klub, maka saya menyebutnya pelatih klub. Itu berkat tempaan pelatih di klub. Nah, ini yang menimbulkan sorak-sorai, kehebohan atau apa ya, serangan terhadap saya gitu loh. Jadi banyak yang komen. Yang komen bahkan para pandit menyatakan bahwa kebugaran fisik, stamina pemain timnas Indonesia itu karena berkat dari pelatih timnas Sinteyong. Ini yang mau saya luruskan. Kenapa saya sebut sebagai peran dari pelatih di klub? Bukan semata-mata dari pelatih Sinteyong. Kan begitu. Sementara hiruk pikuk para pandit mengatakan bahwa ini berkat dari pelatih Sinteyong. Yang pertama, soal aktual playing time saja, pelatih Sinteyong salah. Jadi aktual playing time Liga 1, pelatih Sinteyong dalam wawancaranya dengan Tempo menyatakan bahwa aktual playing time Liga 1 hanya 35 menit. Itu yang membuat stamina kebugaran fisik pemain Indonesia sangat rendah. Dalam wawancara dengan Tempo, sekali lagi saya bilang, Sinteyong menyatakan aktual playing time-nya hanya 35 menit. Padahal Liga Indonesia Baru akhirnya menjawab pandangan, ucapan, pernyataan Sinteyong itu dengan menyatakan bahwa rataan aktual playing time Liga 1 2003-2004 adalah 40 menit. Jadi soal aktual playing time aja Sinteyong salah. Rataan aktual playing time Liga 1-nya. Gitu loh. Catat ya. Nah, oleh karena itu, karena ada perbedaan itu, maka saya nggak mau terjebak pada sesuatu yang hanya persepsi, hanya asumsi, kasat mata kita lihat di pertandingan, oh sekarang 90 menit masih berlari, kalau sebelumnya 60 menit sudah kram, 70 menit sudah berkelimbangan jalan kaki. Nah, saya nggak mau bicara berdasarkan asumsi, saya mau bicara berdasarkan fakta, gitu loh. Aktual playing time aja datanya salah. Sinteyong bilang 35 menit, sementara LIB menjawab meresponnya dengan mengatakan bahwa rataan aktual playing time dari Liga 1 adalah 40 menit. Itu satu. Yang kedua, kenapa saya katakan bahwa kebugaran fisik stamina pemain timnas kita membaik karena faktor dari para pelatihnya di klub? Catat. Yang pertama, pertandingan Indonesia-Vietnam atau Vietnam-Indonesia. Saya mengatakannya pada pertandingan Vietnam-Indonesia. Oke? Tanggal 21 dan 26 Maret. TC dikumpulkan tanggal 17 Maret. 17, 18, 19, 20. 21 tanding. Apa yang bisa dilakukan dengan 4 hari? Apakah 4 hari bisa menaikkan kebugaran fisik? No. Tidak ada teori itu. Yang dilakukan adalah menjaga, memelihara kondisinya. Jadi conditioning, jadi maintenance gitu loh. Loh, kenapa saya katakan gitu? Karena para pemain yang dipanggil memperkuat timnas berada pada periode kompetisi. Jadi para pemain yang sedang atau dipanggil timnas itu sedang dalam periode kompetisi. Mereka sedang berkompetisi di klubnya masing-masing. Lalu dipanggillah oleh Sinteyong untuk masuk TC 17 Maret. Untuk pertandingan lawan Vietnam 21 dan 26. Jadi periodisasinya, kalau dalam istilah kepelatihan ada istilah periodisasi, para pemain itu sedang dalam periode kompetisi. Jadi faktor stamina, faktor kebugaran fisik sedang dalam posisi performa mereka pada kebugaran yang puncaknya, pada periode kompetisi. Jadi ini harus dipahami. Dalam kepelatihan itu ada yang namanya periodisasi. Dan para pemain itu sedang dalam periode kompetisi. Apakah staminanya, fisiknya pemain timnas kita serta-merta naik karena TC Sinteyong dari tanggal 17 yang cuma 4 hari menuju tanggal 21? Kan? Bukan itu. Bukan semata-mata itu. Itu yang pertama. Gitu loh. Jadi jangan meniadakan apa yang dilakukan oleh para pelatih di klub.
Bahwa kemudian para pemain yang ada di timnas itu adalah berkat jasa Sinteyong. Fisiknya meningkat, kebugarannya meningkat, staminanya meningkat. Padahal para pemain itu sedang dalam masa periode kompetisi. Pahami dalam pelatihan itu ada yang namanya periodisasi. Gitu loh. Apakah 4 hari itu bisa meningkatkan fisik serta-merta? Tidak. Yang dijaga adalah memaintenance. Meningkatkan kondisinya. Maintenance gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga tolong dicatat. Kenapa saya katakan peran pelatih klub? Saya ngomongnya waktu nobar Vietnam Indonesia. Pertandingannya di Hanoi 26 Maret. Komposisinya 11, starting 11 Indonesia, itu cuma 4 pemain yang di Liga 1. 7 adalah pemain yang bermain di luar. Termasuk para pemain naturalisasi. Saya sebut pemain domestik, pemain lokal yang main di Liga 1. Hernando Ari, Rizky Ridho, lalu Witan Sulaiman dan Hoki Caraka. Jadi dalam komposisi starting 11 itu hanya 4 pemain lokalnya. Hanya 4 pemain domestiknya. Hanya 4 pemain Liga 1-nya. Gitu loh. Sisanya Asnawi main di luar. Ya kan? Lalu yang lainnya adalah pemain-pemain naturalisasi. Ada Justin Hubner di belakang. Ada Jai Izes. Ada di tengah Tom Haye. Marcelino main di Belgia. Ada Ragnar, gitu kan. Lalu ada Rafael Strijk. Kan itu komposisi, ada Nathan Chuaon. Gitu. Bagaimana mungkin kebugaran, kesegaran, stamina dan fisik mereka itu mengabaikan peran dari pelatih-pelatih di klubnya. Ragnar Oratmangun, Fortuna Sittard, Nathan Chuaon, Heerenveen, Tom Haye juga, Marcelino, Justin Hubner, Jai Izes. Masakan kebugaran mereka, stamina mereka, fisik mereka mengabaikan pelatih mereka di klub. Mereka sedang dalam periode kompetisi. Sama seperti para pemain kita di Liga 1. Sedang dalam masa periode kompetisi. Masakan kita nggak bisa menghargai apa yang dilakukan oleh para pelatih di klubnya. Gitu. Lalu serta-merta mengatakan bahwa itu semua berkat jasa Sinteyong. Yang TC-nya hanya per tanggal 17 Maret. Hanya 4 hari sebelum pertandingan pertama tanggal 21. Gitu loh. Jadi nggak usah menjadi salah kaprah, menjadi sentimen penilaiannya, mengecilkan, jadi seolah-olah mengecilkan peran klub. Dan juga lupa bahwa hanya 4 pemain Liga 1 di sana. Dan 7 pemain lainnya di starting 11 yang bermain di Hanoi, Timnas Indonesia, itu adalah para pemain yang bermain di luar. Gitu. Jadi jangan saking sentimennya pada Liga 1, saking meremehkannya pada Liga 1, sampai mengatakan bahwa kalau memang fisiknya hebat, memang kebugarannya hebat, pasti klub-klub Liga 1 sudah punya prestasi besar di Asia gitu loh. Atau melangkah jauh di Asia gitu loh. Jangan terlalu sentimen ke sana, jangan berprasangka ke sana gitu loh. Karena Liga 1-nya cuma 4. Dan catat kalaupun kita mau bicara menelaah Liga 1. Dari 18 klub Liga 1, catat. Hanya 2 pelatih domestiknya. Rahmat Darmawan dan Jajang Nurjaman sekarang. Sebelumnya Haji Santoso. Artinya 16 pelatih lainnya adalah pelatih asing. Gitu loh. Jadi jangan serta-merta kita terjebak pada local pride. Pada sentimen local pride itu. Sekarang saya lihat atmosfernya nggak sehat karena terbelah. Naturalisasi, pro-naturalisasi, local pride gitu loh. Jadi seolah-olah begitu anti, begitu sentimen. Timnas ada perkembangan, staminanya membaik, kasat mata aja dilihat. Nggak ada data statistiknya yang menyatakan itu.
memperbandingkan dengan timnas era sebelumnya, dengan pelatih sebelumnya, seolah-olah pelatih sebelumnya kemampuan fisiknya jelek. Oke, kalaupun jelek dulu, tapi datanya mana? Supaya apa? Supaya kita tidak merendahkan timnas era sebelumnya, kita tidak merendahkan pelatih sebelumnya kalau kita punya data. Kedua, gitu loh. Dinyatakan bahwa itu peran jasa Sinteyong. Lalu klub apa jasanya? Sementara para pemain sehari-hari di klub dan saat ini sedang periode kompetisi. Kalau saking sentimennya pada Liga 1, pada Liga domestik, sehingga kemudian tidak mau menyebut peran para pelatih di klub, lebih memilih menyebut peran dari Sinteyong, catat. Di starting 11, waktu Indonesia menang 3-0 lawan Vietnam di Hanoi, hanya 4 pemain Liga 1 yang ada dalam starter. 1. Hernando Ari penjaga gawang, 2. Rizky Ridho center back, 3. Witan Sulaiman, dan 4. Hoki Caraka. Hoki Caraka dan Witan nggak main full, gitu loh. Jadi ukurannya harus jelas. Jangan salah kaprah, jangan karena sentimennya saking meremehkan, memandang rendah Liga 1, terpengaruh dengan atmosfer local pride, sehingga kemudian mengatakan bahwa itu semua adalah peran pelatih Sinteyong. Yang persiapan menghadapi Vietnam adalah TC tanggal 17. Cuma 4 hari sebelum pertandingan pertama di GBK tanggal 21 dan 26 di Hanoi. Itu kalau ngerti bola, yang dilakukan adalah soal maintenance, soal conditioning, menjaga level fisiknya di sana. Bahwa Sinteyong cenderung fokus, prioritas menggember fisik, itu betul. Itu betul. Tapi apakah perkara sepak bola, perkara timnas, perkara elit sepak bola, perkara fisik? Gitu loh. Boleh memang kelihatannya selalu fisik, yang ditampilkan cuplikannya pun begitu latihannya. Makanya kalau mau boleh kita kritis, kreativitas lini depan timnas Indonesia kurang. Kenapa? Ya karena Sinteyong hanya bisa menggeber fisik. Seperti yang selama ini dilihat. Fisik. Apakah karakter permainan Sinteyong sudah kelihatan? Apakah identitas permainan Sinteyong sudah kelihatan? Menurut saya nggak jelas. Belum jelas. Bahwa menang besar lawan Vietnam, apakah itu bukan karena faktor kedatangan 4 pemain naturalisasi terakhir? Jai Ijes, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, dan juga Nathan Chuaon. Jangan salah. Jernihlah dalam melihat, supaya tidak jatuh dalam sentimen, supaya kita masih punya objektivitas, supaya dasar dari argumen kita menilai sesuatu pertandingan sepak bola memang ada argumentasi sepak bolanya. Teori kepelatihan, periodisasi, gitu loh. Supaya saat memuji seseorang, kita tidak perlu merendahkan yang lain. Seolah-olah bahwa nggak ada peran klub, karena dalam pikirannya seolah-olah Liga 1. Padahal 7 dari starting 11 Vietnam lawan Indonesia di Hanoi itu adalah para pemain yang naturalisasi dan pemain kita yang main di luar. Asnawi dan Marcelino. Sisanya Rafael Streich, Ragnar, Tom Hai, Nathan, Jai Ijes, Justin Hubner. 6. Ini yang mau saya luruskan. Ini yang saya meluruskan. Bahwa kita peduli Liga 1 membaik, yes. Tapi jangan mendiskreditkan dengan argumentasi yang salah. Kalau stamina para pemain kita udah hebat, ada peran klub kita udah menonjol dong. Enggak semata-mata faktor itu. Artinya apa? Saat menilai starting 11 atau para pemain timnas yang main waktu Vietnam lawan Indonesia, fokus para orang-orang itu, para pandit itu adalah soal apa? Liga 1. Seolah-olah Liga 1 yang pegang, yang mayoritas adalah pelatih lokal. No, pelatih lokalnya cuma 2. Rahmat Darmawan, Barito, dan Jajang Nurjaman Persikabo saat ini. Sebelumnya Aji Santoso. 16 klub lainnya pelatih asing. Objektif lah, fair lah dalam menilai. Gitu loh. Sinteyong ada kerjanya, yes. Tapi nggak perlu menyatakan bahwa peningkatan stamina, kebugaran fisik itu adalah berkat pelatih klub atau Sinteyong. Lalu semua semarak paduan suara kor pelatih Sinteyong. No. Mereka sedang dalam periode kompetisi. Mereka sudah dalam posisi siap kebugarannya. Dan itu dilakukan di klub.
Bukan di Sinteyong yang TC-nya baru tanggal 17 Maret. Cuma 4 hari sebelum pertandingan tanggal 21. Ini yang saya mau luruskan. Tentang stamina, tentang kebugaran. Sekali lagi, semoga ini bisa memberikan sebuah pencerahan. Supaya apa? Supaya kita tetap waras. Waras pada sepak bola. Inilah konten kali ini. Monolog saya menjawab dari hiruk pikuk, kehebohan, informasi yang bisa misleading, bisa salah. Semoga bisa membuka wawasan, membuka kewarasan sepak bola kita. Sekali lagi, tetap di Sportify Indonesia bersama Bung Toel dan juga teman-teman yang lainnya. Salam sepak bola. Ciao.